Halo semuanya, di video ini kita akan membahas stochastic gradient descent. Baiknya sih teman-teman lihat dulu ya video saya mengenai gradient descent yang dibahas secara matematika agar lebih jelas rumus apa yang digunakan pada teknik ini ya dan dari mana rumus itu berasal. Pemahaman kita yang utuh akan membantu kita memahami dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi pada teknik gradient descent ini. Ya, kalau udah, diharapkan juga tonton video saya mengenai bagaimana mengaplikasikan teknik gradient descent ini pada bahasa pemrograman Python. Oke, kalau udah, maka tidak sulit bagi teman-teman untuk memahami apa itu stochastic gradient descent. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Sebelumnya, kita telah memahami bahwa inilah rumus yang kita gunakan pada teknik gradient descent ini. Ya, jadi kita diferensialkan fungsi error kita ya, cost function kita, kemudian kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Lalu setelah kita diferensialkan, kita bisa mengupdate parameter M-nya ya, parameter gradiennya. Jadi parameter M yang baru sama dengan M yang lama dikurangi dengan learning rate dikali diferensial tadi. Begitu juga sama untuk yang parameter C-nya ya, intercept-nya seperti ini. Oke, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana memilih learning rate ya. Kalau misalkan learning rate-nya kita pilih kecil ya, maka ketika kita berangkat dari sini untuk sampai ke titik terendah ini ya, kita akan melangkah dengan langkah kaki yang kecil-kecil seperti ini ya. Jadi kita akan melangkah pelan-pelan seperti ini untuk bisa sampai ke titik terendahnya ini ya. Titik terendah, titik terkecil dari error kita, titik yang kita inginkan. Sebaliknya kalau misalkan kita setting learning rate-nya itu besar, maka ketika kita berangkat dari sini ya, misalkan bukannya kita sampai ke sini, ini kita malah mengalami bouncing ya, kita malah mengalami mantul-mantul atau mental-mental seperti ini. Maka baiknya learning rate itu disetting nilainya agar kecil ya. Tapi kalau misalkan di setting terlalu kecil, maka kebayang nanti jalan kita dari sini ke sini ya, ini kecil-kecil banget, jadinya lama untuk bisa sampai ke titik terendah ini ya. Dan karena kecil-kecil, maka nanti ada banyak step ya, ada banyak step, ada banyak update yang ada di sini, sehingga nanti perhitungan matematikanya juga ada banyak ya. Nah, sehingga nanti eksekusi kodenya ya di Python-nya itu juga jadi lebih lama seperti itu. Oke, kemudian kita juga sudah praktek ya di video sebelumnya dengan menggunakan dataset kita. Ini adalah dataset kita ya. Waktu itu datasetnya itu ada 100 ya. Kemudian kita melakukan kodenya di sini ya. Ini adalah kode kita di video sebelumnya. Kita menginisialisasi M dan C-nya ya, berangkat dari 0 ya. Lalu L di sini kita pilih learning rate-nya adalah 0,01 dan N-nya ini adalah panjang dataset kita atau banyak dataset kita yang kemarin ada 100 ya. Nah, di sini kita melakukan iterasi ya, melakukan update dalam bentuk looping seperti ini ya. Waktu itu kita mengadakan update sebanyak 10 kali ya. Jadi for i in rank 10, kita buat garis prediksinya ya. Rumus garis prediksinya itu adalah M ya, gradient dikali X, dataset kita ditambah intercept ya, C ini. Kemudian DM sama DC ini, perhatikan bahwa yang DM sama DC ini adalah rumus yang tadi dimunculkan di awal tadi itu ya. Oke, kemudian setelah kita diferensialkan ya, rumus yang sebelumnya tadi ya, yang muncul tadi itu sudah kita diferensialkan ini, maka kita bisa mengupdate parameter M-nya ya. Jadi M yang baru sama dengan M yang lama dikurangi dengan L dikali diferensial yang tadi itu ya. Oke, kemudian kita print, kita dapatkan nilai M dan C-nya. Kita sudah mendapatkan suatu garis yang memiliki gradien M dan C. Ya, begitu kita plot garis yang kita dapatkan, ternyata garis kita ini jelek banget ya. Garis kita ini belum ngefit ke datasetnya. Dari sini kita berinisiatif untuk menambah lagi update-annya ya, sampai berapa waktu itu. Kemudian setelah kita tambahkan lagi update-annya, kita mendapatkan garis lagi ya dengan parameter M dan C yang lebih baik lagi ya. Jadi ini garisnya ini sedikit lebih baik dari garis sebelumnya ya. Garis yang sekarang itu udah deket ke dataset kita, tapi ya masih belum baik juga, belum kena ke datasetnya gitu. Lalu kita berinisiatif untuk mengontrol hyperparameter dari learning rate-nya ini ya. Ini learning rate-nya kita kecilin, sementara dia kecilin, ini update-annya ini kita tambah gitu ya. Dari situ kita mendapatkan garis yang akhirnya bisa ngefit ke dataset kita gitu ya. Nah, ini garis yang merah ini adalah garis yang udah kita dapatkan, yang udah berhasil ngefit ke dataset kita. Meskipun mungkin kelihatannya ini belum yang terbaik sih ya.
Nah, teknik gradient descent yang kita bahas kemarin sebenarnya ada drawback-nya ya, ada kekurangannya. Kekurangannya ada di sini ya, ada di X. Perhatikan bahwa X ini adalah dataset kita ya, dataset kita yang membentang dari X1 sampai X100. Perhatikan bahwa di looping yang pertama, di iterasi yang pertama, kita menginput semua dataset kita ya, dari X1 sampai X100 ke sini. Lalu di looping kedua, di looping ketiga, dan seterusnya kita menggunakan semua dataset yang ada. Ini akan menjadi masalah kalau misalkan kita memiliki dataset yang sangat banyak ya, katakanlah kita misalkan memiliki dataset yang ukurannya sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan ya, maka nanti nggak kebayang ini proses perhitungan matematikanya jadi lebih panjang banget ya di setiap iterasinya gitu, sehingga nanti eksekusi kodenya juga jadi lebih lama. Nah, berangkat dari kekurangan ini, maka lahirlah teknik stochastic gradient descent. Teknik stochastic gradient descent ini sebenarnya sama aja kayak gradient descent, hanya saja bedanya pas di sini. Ya, jadi kalau tadi di gradient descent di tiap iterasinya itu kan menggunakan semua ya, semua dari X1 sampai X100. Nah, kalau stochastic gradient descent itu nggak semuanya gitu. Jadi dipilih aja secara random ya, dipilih satu dari 100 ini secara random. Jadi misalkan nih di iterasi yang pertama ini yang kita masukin X2 gitu ya. Kemudian di iterasi yang kedua ini yang kita masukin misalkan X7, di iterasi ke yang lainnya kita pilih lagi secara acak dan seterusnya. Pokoknya kita memilih hanya satu dari semua ini gitu ya. Nah, itu adalah teknik stochastic gradient descent. Hanya sebatas itu sih bedanya. Maka kali ini kita akan memodifikasi kode ini ya, di mana kita tidak akan menggunakan semua nilai X yang ada. Jadi kita hanya memilih satu nilai X saja ya, yang kita pilih secara random dari nilai X yang tersedia di sini. Oke, kita akan pergi ke Google Colab. Oke, ini silakan beberapa kode, beberapa library yang akan kita impor ya. Ini kita impor dulu. Kemudian ada beberapa basic kode yang terlebih dahulu harus kita pahami ya. Oke, misalkan ini ada sintaks seperti ini, np.random.randin 5. Oke, maksud dari sintaks ini adalah bahwa kita akan menghasilkan satu nilai random ya, di mana nilai tersebut itu di bawah 5 gitu. Oke, atau kalau misalkan kita mau lihat dulu ya hasilnya, oke, maka nanti ini hasilnya 0. Kemudian kalau kita print lagi, hasilnya secara acak lagi ya. Oke, ini 0 lagi. Terus kalau kita print, nah ini 3 ya. Pokoknya nanti hasilnya itu kurang dari 5 aja ya. Oke, ini kan hasilnya kan cuma satu buah nilai ya. Kalau misalkan kita ingin menghasilkan nilai yang sebanyak 5 ya, maka kan kita bisa menggunakan looping ya. Jadi for i in range sebanyak 5. Kemudian kita print np.random.randin 5 ya. Nah, jadi di sini kita akan menghasilkan satu nilai secara acak ya yang di bawah 5 itu sebanyak 5 gitu. Oke, kalau kita lihat hasilnya, nah ini bisa 2, 4, 1, 0, 1 ya, seperti itu. Ini maksud dari kode yang np.random.randin seperti ini. Oke, kemudian perhatikan yang di sel yang di bawahnya ini ya. Jadi ini udah saya buatkan. Jadi di sini ini ada huruf ya. Ini nama variabelnya huruf, dia terdiri dari elemen A sampai E. Kemudian ada angka, dia terdiri dari elemen 1 sampai 5. Oke, kalau misalkan kita ingin ngeprint atau memilih secara acak elemen yang ada di dalam huruf ini ya, caranya bisa seperti ini, choice, kemudian huruf, lalu kita print. Nah, maka nanti dia akan mereturn satu elemen ya yang ada di dalam huruf ini secara acak. Kebetulan ini kita dapatnya hasilnya itu adalah B. Ntar kalau misalkan kita print lagi ya nanti hasilnya acak lagi ya. Oke, ini hasilnya baru lagi A lagi ya, acak lagi. Oke, ini kan hasilnya cuma satu buah. Kalau misalkan kita ingin ngeprint sebanyak 5 ya, katakanlah, maka ini bisa kita menggunakan looping ya, for i in range 5 misalkan. Kemudian baru kita print choice huruf. Kemudian kita print lagi. Nah, ini hasilnya 5 elemen secara acak dari si huruf ini ya. Atau kalau misalkan kita print juga aja kali ya si angkanya, choice angka, oke, kita print. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi tantangannya kayak gini nih. Jadi kita tuh pengen agar si A itu pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4, dan E pasangannya 5. Harus seperti itu. Nah, kalau ini berarti salah nih. Masa E 1 sih dipasanginnya, harusnya kan E itu pasangannya 5. B itu harusnya 2. Nah, gimana caranya supaya bisa seperti itu? Oke, caranya seperti ini nih. Jadi ini bisa kita ambil dulu indeksnya ya, kita tarik dulu indeksnya. Jadi indeks ini kita peroleh dari bilangan secara acak di bawah 5 ya, misalkan.
Kemudian begitu kita mendapatkan indeksnya, maka kita bisa ngeprint si hurufnya seperti ini ya, indeks sampai indeks plus 1. Kemudian untuk yang angkanya juga sama, indeks sampai indeks plus 1. Oke, ini nanti saya jelasin, ini kita print dulu aja ya. Hasilnya udah sesuai belum? Nah, ini udah sesuai ya, bener ya, B pasangannya 2, A pasangannya 1, D pasangannya 4. Nah, kenapa bisa seperti ini? Bagaimana kode ini berjalan? Oke, jadi cara jalan kode ini kayak gini nih. Jadi kan indeks sama dengan np random randin 5. Artinya, indeks ini adalah satu bilangan ya, yang secara acak dipilih, di mana bilangan yang terpilih nanti itu adalah di bawah 5 ya. Nah, katakanlah bilangan tersebut itu adalah 1 ya. Nah, jadi kita anggap dulu aja ini indeksnya sama dengan 1 ya. Oke, begitu kita dapat indeksnya yang sama dengan 1 ini, maka kita pergi ke bawah sini ya, huruf 1 sampai 1 plus 1. Nah, berarti huruf 1 sampai 2. Nah, perhatikan bahwa huruf 1 sampai 2 itu merupakan elemen yang ada di dalam huruf ini yang berada di indeks ke 1 ya, karena kalau di Python itu kan 2 berarti exclude ya, nggak termasuk ya. Nah, elemen di huruf ini yang berada di indeks 1 itu adalah ini ya, B ya. Nah, karena kan ini 0, indeks 0, ini indeks 1. Nah, makanya keprint lah si B di sini gitu. Begitu juga sama untuk yang angka, berarti ini angka 1 sampai 2. Berarti angka 1 sampai 2 berarti elemen yang ada di dalam angka yang ada di dalam angka yang memiliki indeks sama dengan 1. Kayak yang memiliki indeks sama dengan 1 berarti kan ini ya 0 1. Nah, berarti ini 2 nih ya. Nah, makanya ini keprint 2 di sini gitu dan seterusnya. Oke, itu aja sih basic yang kita butuhkan untuk memahami kode di stochastic gradient descent ini. Oke, kalau udah paham yang barusan, berarti kita udah siap nih menulis kode untuk stochastic gradient descent-nya. Oke, ini adalah dataset kita yang sama seperti kemarin ya, teman-teman bisa print aja. Ini masih sama datasetnya seperti yang kemarin. Kemudian misalkan ini parameter M-nya dan C-nya, ini kita inisialisasi dari 0 ya. Kita berangkat dari 0. Kemudian misalkan ini L-nya, learning rate-nya, kita pilih 0,1 aja deh. Ya, kemudian N di sini sama dengan len X di sini, itu maksudnya adalah banyak data kita ya, banyak data kita di sini tadi ada 100. Oke, begitu kita udah punya semuanya, kita akan ngebuat kode berdasarkan stochastic gradient descent-nya seperti ini ya. Kita akan mengupdate parameter si M-nya dan C-nya berturut-turut ya. Misalkan kita mengupdate-nya sebanyak berapa kali? 1000 kali deh ya. Oke, berarti kan for i, jangan i mulu deh. Kan kita mau ngupdate ya, kalau mau ngupdate kan itu berarti satu updatean itu kan berarti sama aja kayak satu epoch ya, satu iterasi ya, atau satu epoch. Maka ini for epoch in range, misalkan kita mau melakukan epoch sebanyak 1000 kali aja. Terus misalkan, nah ini kodenya sama kayak yang baru tadi kita pelajari nih, for i in range. Misalkan kita akan mengambil indeks dari data kita secara acak. Tadi kan data kita itu ada sebanyak 100 ya. Nah, maka nanti kita akan memilih indeks kita itu dari 1 sampai 100 secara acak. Jadi for i in range 100 seperti itu ya. Oke, kemudian ini indeks sama dengan np.random.randin 100 ya, atau n sama aja nih. Terus begitu kita udah dapat indeksnya, maka nanti kita akan memilih x-nya secara acak. Nah, nanti x-nya yang secara acaknya caranya seperti ini, x acak ya, sama seperti tadi, sama dengan x dari data kita indeks sampai indeks plus 1 ya. Lalu ini juga sama untuk yang y-nya, y acak sama dengan y indeks sampai indeks plus 1. Kemudian nah di sini kita mendefinisikan garis prediksi kita ya, y prediksi sama dengan gradiennya ya, gradien yang kita miliki dikali dengan x acak ditambah dengan intercept ya. Kalau sebelumnya kan ini bukan x acak ya, sebelumnya ini x ya, di pas kita belajar gradient descent kemarin. Oke, kemudian kita buat rumus DE per DM-nya ya, ingat-ingat lagi rumus yang kemarin ya, DE per DM-nya, atau kita tulisnya di sini DM saja, sama dengan min 2 per N dikali sum x acak dikali dengan y acak dikurangi dengan y prediksi. Kemudian ini untuk yang DE per DC-nya. Nah, di DE per DC-nya ya, ini juga sama kan ya, cuman bedanya dia nggak ada ininya nih. Min 2 per N dikali sum Y acak dikurangi dengan Y prediksi. Oke, jadi bedanya ini nggak ada X acaknya ya. Oke, kemudian begitu kita udah diferensialkan, maka kita bisa mengupdate parameter M dan C-nya. Jadi, M yang baru sama dengan M yang lama dikurangi dengan learning rate dikali dengan DM.
Kemudian C yang baru sama dengan C yang lama dikurangi dengan learning rate dikali dengan DC. Nah, perhatikan bahwa di video sebelumnya ini saya melakukan kesalahan di menit ke 15.11 ya. Di sini saya menulisnya malah DM, ini harusnya DC sih ya. Oke, kemudian begitu kita udah mendapatkan parameter, coba kita jalankan sel kita ya. Oke, kita print aja deh. Kita print si M-nya dan C-nya, kita lihat. Nah, kita dapat gradien kita adalah 3,12 dan interceptnya itu adalah 4,32. Nah, begitu kita udah mendapatkan M dan C-nya, maka kita bisa membuat garisnya nih. Oke, coba kita buat ya garisnya. Kita lihat garis prediksi kita apakah berhasil ngefit ke datasetnya. Nah, ini adalah garis prediksi kita. Wah, ini garis prediksi kita sepertinya lebih bagus ya dari yang kemarin ya. Dari dengan menggunakan gradient descent kemarin ya. Karena mungkin waktu pas gradient descent kemarin ini ada kesalahan di sininya, kemarin malah DM ya. Harusnya DC sih. Oke, nah ini garis prediksi kita udah cukup bagus lah ya untuk ngefit dataset kita dan kita melakukan kode ini dengan lebih efisien banget ya, karena kita tidak memasukkan atau menginput semua nilai X yang ada. Jadi kita di sini hanya menggunakan X acak atau hanya menggunakan salah satu X dari data kita seluruhnya gitu. Jadi kita hanya menggunakan satu saja gitu, dan berarti ini perhitungannya efisien banget nih. Jadi kita lebih cepat deh mendapatkan parameter M dan C yang kita inginkan. Disinilah kelebihan stochastic gradient descent dibandingkan dengan gradient descent. Oke, mengenai kode ini ya, kalau misalkan terlihat agak ribet, sebenarnya di scikit-learn ini udah dibuatkan sih ya. Nah, di sini kita bisa mengimpor SGD regressor ya, stochastic gradient descent untuk masalah regresi dari sklearn linear model. Oke, begitu kita impor, maka ini bisa kita inisialisasi ya, atau kita declare ya. Oke, misalkan kita beri nama saja SGD. Jadi SGD ini adalah stochastic gradient descent-nya ya, untuk masalah regresor ya, regresi. Nah, nanti di sini ada parameter max iter ya. Max iter di sini ini adalah jumlah epoch yang tadi kita lakukan ya. Tadi kan kita melakukan iterasi atau epoch sebanyak 1000 ya. Jadi disamakan saja ini 1000. Lalu di sini ada etanol. Etanol di sini ini adalah learning rate-nya ya. Learning rate-nya tadi itu kita pakai 0,1 ya. Oke, udah kita buat SGD regresornya, kemudian kita bisa ngefit ke dataset kita. Oke, coba kita jalankan. Oh, oke ya, kita jalankan terus. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Kita lihat gradien sama intercept-nya dapatnya berapa nih? Sama nggak dengan gradien dan intercept dengan metode yang manual sebelumnya ya. Oke, print sgd.coef ya. Coef di sini ini gradiennya ya. Kemudian sgd.intercept. Ini yang tadi C-nya itu ya, intercept. Lalu kita print juga sama gradien yang sudah kita dapatkan dan intercept yang sudah kita dapatkan dengan metode yang manual sebelumnya. Oke, apakah hasilnya sama? Oke, ternyata hasilnya beda dikit ya, bisa dianggap sama lah ya. Kalau tadi ini yang 3,10 ini adalah gradien yang kita dapatkan dari SGD regressor yang kita impor dari scikit-learn ya. Sedangkan yang 3,09 ini gradien M yang kita dapatkan dari cara manual sebelumnya ya. Nah, ini beda dikit banget ya, bisa dianggap sama lah ya. Kemudian ini C-nya, intercept-nya ini juga beda dikit sih, beda 0,01 kali ya. Beda cuma sedikit doang, jadi ini bisa dianggap sama ya, seperti itu. Terakhir, kita akan membandingkan antara gradient descent dan stochastic gradient descent ini. Ya, jadi ini ada gambar mangkuk ya. Mangkuk ini mengilustrasikan fungsi error kita ya. Oke. Kita kan berniat untuk sampai di titik terendah ini ya, titik terdalam ini, karena di titik ini kan errornya kecil banget. Oke, kalau misalkan kita lihat mangkuknya ini dari atas ya, maka nanti penampangnya kita lihat gambarnya akan seperti ini ya, dimana white region ini ya, yang area putih ini adalah tanda bahwa kita berada di titik terdalam ya, berarti kita berada di sini. Sedangkan yang dark region ya, yang area gelap ini, kalau kita berada di area gelap ini berarti kita berada di titik tertinggi, dan itu berarti kita berada jauh dari titik terendahnya ini ya. Ini adalah titik terendah, titik error terkecil yang kita impikan. Seperti itu. Oke, ini untuk yang gradient descent, kemudian ini untuk yang stochastic gradient descent. Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi, kalau misalkan kita memilih gradient descent, kan di gradient descent itu kita
menginput semua dataset di tiap iterasinya. Ya, di iterasi pertama, kedua, ketiga kita menggunakan semua datasetnya. Karena kita secara konsisten menggunakan semua datasetnya ya, maka ketika kita berangkat dari titik ini ya menuju global minima, itu kita berangkatnya itu lurus. Ini perjalanan kita dari sini ke sini ini lurus ya. Lurus, jadi hanya dari satu arah aja gitu ya, sehingga ketika kita mulai dari sini, ini kita bisa tepat untuk sampai di sini gitu ya. Oh ya, ini dengan catatan learning rate-nya ini kecil-kecil ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan untuk stochastic gradient descent, karena di setiap iterasinya itu kita memilih nilai X-nya itu secara acak ya, maka nanti perjalanan kita ya, kalau kita mulai dari sini ke sini, ini kita sedikit mengalami bouncing ya, tapi bouncingnya nggak kayak kita pas menggunakan learning rate yang gede-gede ya, yang nanti kita mental-mental ke sini ke sini ke sini ke sini, itu nggak, kita ngebouncingnya ya, mantul-mantulnya cuma di sekitar sini aja nih, di sekitar perjalanan kita dari sini ke titik terendahnya ini ya. Nah, begitu kita sampai di white region ya, dekat dengan global minimanya ini kita masih ngebouncing aja gitu. Sehingga sebenarnya ketika kita menggunakan stochastic gradient descent, kecil kemungkinan bagi kita untuk benar-benar sampai di global minimanya ini ya, untuk sampai di titik terendah dari error kita ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan dari segi ketepatan untuk sampai di global minima, ini gradient descent lebih unggul. Tetapi kalau dari segi kecepatan untuk sampai di white region-nya ini ya, ini stochastic gradient descent ini lebih unggul. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan pakai apa nih, gradient descent atau stochastic gradient descent ya? Pilih dengan bijak. Jadi kalau misalkan kita memiliki dataset yang sedikit ya, kalau sedikit kan berarti nanti perhitungan matematikanya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, maka kita bisa menggunakan gradient descent. Tapi kalau misalkan kita berhubungan sama data yang sangat banyak ya, big data gitu, maka dan kita juga misalkan nggak punya banyak waktu gitu ya. Nah, maka ini stochastic gradient descent ini adalah ide yang lebih baik ya, seperti itu. Sebenarnya sih untuk mengurangi bouncing ini bisa ya caranya dengan cara learning rate ya, learning rate schedule. Jadi learning rate schedule ini parameter untuk mengontrol besar learning rate-nya di setiap step ya. Jadi learning rate-nya itu akan berubah-ubah gitu. Jadi ketika di sini learning rate-nya misalkan 0,1, lalu ketika maju ke sini ini nanti learning rate-nya diperkecil, terus ketika maju lagi ke sini ini learning rate-nya diperkecil lagi gitu ya. Jadi nanti learning rate-nya itu diperkecil secara terus-menerus seperti itu ya. Dengan cara seperti itu nanti akan mengurangi bouncing seperti ini. Oke, tapi mengenai learning rate schedule ini nanti dibahasnya nggak di video ini ya. Nanti bakal jadi lebih panjang ya. Video ini aja udah lebih panjang banget nih. Udah panjang banget ya. Oke, pembahasan mengenai perbandingan antara gradient descent dan stochastic gradient descent ini kita cukupi sampai di sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.